Buya izin menceritakan dan menanyakan Buya. Ada sepasang suami istri, kemudian suaminya mengetahui kalau istrinya berzina. Suami tega mengucapkan kalimat jijik, najis, haram saya satu kamar dengan kamu sampai 2 kali, dan kalimat tersebut diucapkan di hadapan kedua orang tua istri yang waktu itu sedang berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan. Suatu ketika keluarga istri menanyakan bagaimana kedepannya tentang status rumah tangga anaknya. Ternyata suami menjawab tidak akan mengurusi dan juga tidak akan menceraikan karena cerai termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak suami tahu kejadian istrinya berselingkuh, memang suaminya tidak pernah lagi mencukupi kebutuhan lahir istrinya dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan istrinya. Melihat kondisi tersebut, apakah yang harus dilakukan oleh istri Buya? Istri sudah berusaha meminta maaf. Apakah istri sebaiknya mengajukan cerai rapak? Mohon nasihat dan bimbingan Buya. Terima kasih Buya. Banyak kejadian-kejadian semacam ini. Tadi pagi di acara, bagi juga ada yang bertanya kasus serupa. Artinya hal yang semacam ini harus jadi tempat atau perhatian kita agar semuanya waspada. Perselingkuhan seorang istri sudah punya suami, menuruti hawa nafsunya sampai melakukan kehinaan, dosa besar. Sama, laki-laki zina juga dosa besar. Cuman yang perlu kami perhatikan, kenapa kok begitu mudahnya di hari begini itu perzinahan, begitu mudahnya perzinahan terjadi. Na'udzubillah. Sebabnya adalah karena kotornya yang mata kita sering melihat yang haram, film-film kotor dan sebagainya, perbincangan, pergaulan yang tidak baik. Banyak kejadian gara-gara reuni, na'udzubillah, bertemu sudah usia 60 tahun, bayangkan, harus bercerai dengan suaminya gara-gara ketemu teman lamanya waktu reuni, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Banyak wanita pada akhirnya menyesal seperti itu. Laki juga ada sama sepertinya, hanya kasusnya kasus pertemuan. Wanita menyesal, melakukan kehinaan, melakukan zina, diketahui. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada pertanyaan seorang perempuan sampai dia depresi, bingung karena merasakan bahwasanya saya merasa dosa terus dan sebagainya. Hari ini kita ingin menyampaikan, yuk kita jauhi hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Memang betul yang itu diisyaratkan bahwasanya memang yang namanya haram itu godaannya gede. Pengakuan wanita ada suatu ketika saya di SMS suami saya biasa saja Bu ya, saya tidak kuat. Tapi di saat saya di SM WA sama laki-laki itu, kenapa kok bergetar saya ini, kenapa? Kami sampaikan, Anda masih baik Anda berani bertanya kepada saya. Yang repot Anda diam-diam lalu Anda turuti terus. Anda ingin benar. Lalu kami sampaikan kepada Anda harus berani menutup HP itu dan harus jauhkan. Itu bahaya. Takutlah kepada Allah. Ada perempuan seperti itu dan mengakui dia. Di saat dengan yang haram itu kenapa? Kenapa kok dengan suami saya tidak bisa begitu? Bahkan mengatakan di saat aku bisa melakukan zina tapi dengan suami saya tidak begitu bisa. Ada seorang laki-laki begitu, aku dengan perempuan berzina tapi dengan istri saya tidak bisa. Itulah hebatnya setan menghiasi. Betul yang namanya neraka hufat bis syahwat, diliputi dengan syahwat. Kalau jannah hufat bil makarih, enggak senang-senang kalau surga. Kalau neraka dengan karena apa ini? Karena berzina adalah waktunya adalah terbatas, mencuri dengan orang yang tidak punya masalah. Kalau suami hidup dengan suami tentu ada masalah macam-macam. Padahal masalah dalam hidup itu biasa. Cuman kalau dengan yang haram kan tidak pernah ketemu kecuali hari itu. Nggak pernah punya masalah urusan anak, ekonomi, ya, macam-macam. Maka terlihat indah sekali. Itulah hebatnya setan dalam membuat orang terlena. Takutlah kepada Allah. Sedih, dan ini pertanyaan ini adalah bukan pertama kami dengar. Jadi sedih akhirnya, ya Allah. Takutlah kepada Allah. Banyak perempuan kalau sudah kejadian baru nyesal. Di saat mau ditinggal suaminya baru nyesal. Mungkin ada bertanya, apakah laki-laki ada? Sama laki-laki juga ada kalau sudah takut kepada Allah, mengerikan. Membawa dosa, membawa penyakit, macam-macam. Takutlah kepada Allah. Ada pintu halalnya halal. Dan semakin orang mengumbar matanya dengan yang haram, maka yang halal akan menjadi tidak indah. Begitulah hebatnya setan dalam hiasinya. Tapi seorang yang menutup dari yang haram, maka yang halal akan semakin indah. Rumusnya sederhana. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Tutup mata. Jaga mata akan menjadikan indah. Nasihat lebih penting ini untuk kami sampaikan, untuk antisipasi, jangan ceroboh, jangan main-main WA-WAan, komunikasi dengan lawan jenisnya. Kalau sudah mulai arah ke sana, Anda harus sadar. Anda jangan bohong dengan diri Anda. Kalau sudah mulai sadar, Anda tutup. Biarpun bahasanya tahajudan, setan nyuruh tahajud bisa kok. Ada seorang perempuan menangis, saya pengen punya imam. Loh, kamu kan punya suami, tapi saya ingin punya imam seperti dia. Ajib. Sejauh mana dekat dengan dia? Aku sudah, na'udzubillah, sudah pernah kumpul dengan dia. Imammu sudah ngumpulin kamu dalam keadaan haram? Banyak tertipu. Takutlah kepada Allah. Tadi bertanyakan bagaimana? Kepada kaum pria, suami,
Jika menemukan istrinya, sama seperti tadi pertanyaannya, menemukan istrinya atau mendengar atau tahu istrinya melakukan zina, apalagi sudah punya anak seperti Rabi tadi pagi yang bertanya, sudah punya anak 2, tidak sabar sang suami mencaci marah-marah di depan anaknya, Anda menghancurkan anak Anda sendiri. Islam mengajarkan keindahan imsak bil ma'ruf tasrih bi ihsan, kalau bercerai yang baik. Kalau seorang suami diajarkan dalam Islam menemukan istrinya pernah melakukan zina, yakin ya, bukan informasi, bukan dusta, bukan fitnah, melihat betul atau tak tahu, pokoknya tahu istrinya melakukan zina, pilihannya 2. Menasihatinya, mengingatkannya, dan bersabar. Dia ibunya anak-anaknya, bersabar menasihati sampai dia menjadi wanita solehah, dapat pahala double dia. Jika mungkin terlalu sakit hatinya dan tidak akan mampu, maka cerai, diam-diam, tidak usah banyak ngomong, karena itu adalah ibunya anak-anaknya. Dan jangan beritakan berita buruk kepada sang anak, sebab Anda kalau tidak bisa mendidik anak untuk bakti pada ibunya, Anda adalah suami gagal. Cukup bercerai, selesai. Bahkan ceritakan bahasa ini nggak ada. Jangan caci maki dan olok-olok seperti tadi barusan, bilang jijik segala macam gini ini, mencerai juga nggak mau. Sepertinya, makanya kenapa hendaknya dengan cara semacam ini? Mungkin mula-mula dia memang betul tidak kuat marah dan sebagainya, ingin membuang sekalipun, tiba-tiba Allah berikan petunjuk kepada laki-laki, kepada wanita, wanita menjadi solehah. Lalu laki-laki sadar bisa nerima, enak. Tapi kalau sudah terlanjur nyaci maki, ngolong-ngolong, nyebar aib, berat semuanya. Alangkah indahnya Islam. Tidak usah banyak cerita tentang keburukan. Apa yang dilakukan seorang istri kalau menemukan suami semacam itu? Agar tidak kemana-mana. Kalau memang sudah tidak mungkin untuk bertemu dengan baik-baik, maka berpisahlah dengan baik-baik. Wahai istri, tapi Anda harus cepat menikah, karena Anda punya masalah dengan masalah hubungan suami istri. Anda melakukan perselingkuhan kan dengan hubungan. Maka menjanda pun hati-hati. Maka punya suami yang menempeleng setiap hari bisa jadi lebih bagus daripada berbuat zina di saat menjadi janda. Akan tapi jadilah janda yang mulia, cari pasangan halal. Tapi suami yang baik itu tidak akan memukul istri biarpun layak istri layak dipukul ya. Itu hanya sekedar contoh saja, langsung pukul-pukul. Ada sebagian wanita itu adalah naudzubillah, hidup dengan suami dengan penuh kesusahan, kedoliman sang suami, akhirnya pengen cerai. Setelah cerai terlepas dari kedoliman sang suami, lihat semuanya akan tumbuh. Libido seks semuanya, matanya belalak kemana-mana. Lihat laki-laki ganteng semuanya, naudzubillah zina. Rendah dia, hati-hati. Tidak gampang menjanda. Maka kami setiap ada perempuan punya masalah dengan suaminya, selalu kami batasi, awas kalau menjanda begini loh resikonya. Tidak gampang. Tapi saya nggak begitu keinginan ke sana. Iya, karena kamu punya masalah dengan suamimu. Kalau sudah terlepas dari masalah, bisa bangkit semuanya. Hati-hati. Oh gitu. Iya, hati-hati. Zina adalah hina. Pintu halal. Makanya menikah digampangkan saja. Cara menikah itu harus cerdas. Hei para wanita, duda dan janda-janda, menikah jangan dipersulit dengan ambisi Anda. Anda butuh apa sih? Ini saya kasih tahu. Dalam pernikahan itu ada orang misalnya, dalam pernikahan harus mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau Anda mendukung 5, cari 5. Tapi bisa jadi seorang wanita menikah tidak perlu 5. 5 itu misalnya apa? Dia perlu keturunan, perlu nafkah, perlu status, perlu. Oke, 5. Tapi bisa jadi seorang wanita tidak perlu 5 ini. Saya nafkah, saya punya duit banyak, anak sudah punya, dan saya tidak perlu ini, saya hanya perlu yang 1 ini saja. Oke, 1. Untuk mempermudah maksudnya, jangan sampai masuk haram. Yang penting intinya takut zina, takut haram, pintu halal akan kebuka. Tapi kalau orang sudah nyicipi yang haram, pintu halal sempit dibuka. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Allah buka pintu halal untuk kita semua. Allah mencukupkan kita dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah ada perbedaan masa iddah khulu, fasah dan tolak? Kalau masa iddah tolak, seandainya suami mencerai istri tolak 1, dan di masa iddah suami mencerai lagi tolak 2. Lalu bagaimana hitungan masa iddahnya? Apakah masa iddahnya masing-masing tolak dihukumi menjadi 6 kali suci, atau masa iddahnya ganti dengan iddah yang baru setelah tolak 2 di masa iddah? Sekian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada talak, ada fasakh. Tolak itu adalah suami menjatuhkan cerai. Kalau fasakh ini adalah pembatalan nikah yang biasanya ini dilakukan oleh hakim atau qadhi. Misalnya karena ada aib atau sesuatu yang menjadikan pernikahan harus dibatalkan oleh hakim atau qadhi. Kalau khulu itu adalah pembatalan pernikahan dari pihak istri dengan cara membayar.
Karena istri waktu dinikahi adalah diberi mahar, maka di saat dia ingin membatalkan, dia harus membayar kalau dari pihak istri, sehingga hak cerai diberikan suami oleh Allah kepada suami. Kalau istri tidak punya hak cerai kecuali hak cerai dengan cara ini, keadilan dalam syariat, sehingga kalau istri membayar kemudian suami namanya khulu dengan iwat, dengan pengganti. Istri minta, wahai suamiku, kalau cerai aku dengan uang ini, tatanya uangnya diterima sama sang suami, maka itu adalah jatuh cerai. Nah kemudian kalau tolak gitu, tolak, khulu dan fasah semua ada iddahnya. Iddahnya sama, masa penantian. Habis di khulu, di fasah dan ditolak, nggak boleh menikah dulu kecuali masa iddahnya selesai. Masa iddahnya adalah kalau orang hamil ya sampai melahirkan. Kalau orang yang tidak hamil punya haid 3 kali suci, 3 suci. 3 suci adalah dihitung kalau suci, kemudian haid suci, haid masuk ke haid 3 kali suci, maka itu sudah keluar dari iddah, masa penantian. Kemudian ini banyak permasalahan di balik itu ya, untuk membedakan. Sebelum bertanya, khulu, nah ini perbedaan. Kalau tolak itu paling banyaknya 3. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Kalau fasah nggak akan mengurangi bilangan tolak. Karena hakim yang memutuskan. Sehingga seandainya suatu ketika hakim menceraikan seorang suami dengan istrinya, maka tidak dihitung perceraiannya. Cerai tapi tidak dihitung, mengurangi hitungan. Kalau seandainya nikah lagi belum punya tolak. Tidak menghitungi, tidak mengurangi bilangan tolak 3. Kalau fasah. Kalau khulu, nah, kalau talak jelas, kalau fasah jelas tidak dihitung, kalau tolak pasti dihitung, kalau khulu setengah-tengah itu. Mazhab Syafi'i, pendapat dahulu mazhab Syafi'i mengatakan disamakan dengan fasah, tidak dihitung. Pendapat yang kedua adalah dihitung. Jadi mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Jadi kalau orang mengkhulu, mengurangi bilangan cerai, sehingga cerai 3 itu dihitung, dari khulu pun dihitung. Ini pendapat. Mengatakan yang kedua tidak, disamakan dengan fasakh. Jadi untuk khulu, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan disamakan dengan khulu, sebagian mengatakan disamakan dengan tolak dari sisi mengurangi dan tidak mengurangi bilangan tolak. Itu adalah perbedaannya di situ saja. Kalau fasakh tidak mengurangi bilangan tolak. Lah tolak paling banyak 3. Dan tolak 3 ini dalam madhab jumhur 4 madhab bisa dijatuhkan dalam 1 waktu. Atau berbeda waktu dalam masa iddah. Yang ditanyakan adalah dia menjatuhkan cerai sekali, kemudian dia menjatuhkan lagi kedua kalinya di masa iddah, maka itu jatuh 2. Karena selagi seorang perempuan masih di masa iddah, dia seperti istrinya, kok dijatuhkan cerai lagi, maka jatuh 2. Selagi masa iddah dia masih bisa dicerai, keluar dari masa iddah orang lain nggak jatuh cerai, berarti cerainya sudah cerai 2 tadi. Lalu bagaimana menghitung masa sucinya? Ya dihitung ya masa sucinya sekali, bukan 2 langsung 6 kali suci, enggak ya. Nah, berarti setelah cerai 2, baru nanti setelah itu dihitung. Mulai dari cerai yang kedua itu dihitung 3 kali suci seperti itu. Jadikan cerai hanya bicara saja, jangan sampai ada perceraian, sudah selesai. Semoga hidup indah tanpa ada perceraian. Cuman memang ada perceraian disyariatkan dalam Islam. Perceraian adalah untuk solusi, karena semua rumah tangga yang mungkin nggak bisa diabadikan, nggak bisa diteruskan karena nggak tahu bahasa cerai. Sayyidina Zaid bin Harithah bercerai oleh dipisahkan dengan Sayyidah Zainab. Cerai adalah memang sesuatu, Allah tidak senang dengan perceraian, tapi perceraian itu adalah bisa jalan terakhir nanti, solusi terakhir, operasi sesar lah, ibarat operasi apa gitu. Di saat nggak bisa dipertahankan perceraian untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kebaikan, ya seperti itu. Semoga Allah menjaga rumah tangga semuanya indah, indah di dunia dan indah di akhirat. Allah alam bisawab.